Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. Alhamdulillah. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahim. Rahim, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Bahkan Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kasih sayang adalah sesuatu yang paling terpenting di dalam Islam. Karena dengan kasih sayang seseorang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dengan kasih sayang tersebut dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermudah langkah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat tersebut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya Raufur Rahim, penuh dengan kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang ar-rahimun, orang yang memiliki rasa kasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintai, sayangi orang yang ada di muka bumi sehingga orang yang ada di langit akan mencintai kalian. Itulah nikmat daripada kasih sayang. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati kita sehingga semua di antara kita memiliki sifat tersebut. Bahkan sahabat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seseorang yang tidak memiliki sifat kasih sayang maka dia tidak akan mendapatkan syurga. Maka sahabat kebingungan, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang manusia tidak memiliki rasa kasih sayang? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia boleh sayang kepada dirinya sendiri, akan tetapi belum tentu dia sayang kepada orang lain. Yang dimaksud adalah orang yang akan mendapatkan syurga Allah ketika dia menyayangi dirinya dan dia menyayangi orang lain. Itulah keutamaan daripada rasa kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada manusia, ajarkan kepada umatnya, khususnya kepada kita semua yang insyaallah akan ikut dalam langkah daripada jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain menciumi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menaiki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 10 anak ya Rasulullah. Aku memiliki 10 putra dan putri ya Rasulullah. Ketika aku datang ke rumahku ya Rasulullah, maka mereka semua senyap ya Rasulullah. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Aku merasa diri aku memiliki penuh wibawah ya Rasulullah. Aku merasa diriku mulia ya Rasulullah. Anak-anakku tidak berani sedikit pun main pusing-pusing di hadapanku. Akan tapi engkau ya Rasulullah, cucumu naik ke sini. Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kasih sayang adalah sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala katakan Raufur Rahim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan rasa kasih sayang, dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk selalu kasih sayang. Dan sekarang adalah bukti bahawa sungguhnya kita sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita hadir di tempat ini demi membaca sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar pujian-pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis dikatakan bahawa sesungguhnya ada seseorang daripada umat di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tengah berjalan di satu tempat, kemudian dia kehausan. Maka apa yang dia lakukan? Dia lihat ada satu sumur, maka dia masuk ke dalam sumur tersebut. Setelah dia masuk ke dalam sumur tersebut, dia banyak minum daripada air tersebut sehingga dia hilanglah rasa dahaganya, hilanglah rasa hausnya, lalu dia keluar. Ketika dia keluar dari sumur tersebut, nampak di hadapannya ada seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya kehausan. Maka dia berfikir, ini anjing sama seperti saya sebelum ini. Saya merasa kehausan dan saya bingung. Saya mungkin mati karena kehausan. Dan anjing sekarang, dia dalam keadaan kehausan, apa yang saya akan buat? Maka apa yang dia lakukan? Dia turun kembali ke sumur tersebut, lalu dia buka khuf dia punya sepatu, kemudian dia masukkan air, lalu dia bawa dengan bibirnya, dengan mulutnya ke atas, dan dia dalam keadaan susah payah sehingga dia mengorbankan, mungkin dia boleh mati karena itu, demi seekor anjing. Maka dia keluar, lalu dia berikan minum kepada anjing tersebut, lalu anjing tersebut berlari. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahawa dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada binatang sekalipun, ya Rasulullah, kepada hayawan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, rahmah kepada hayawan sekalipun boleh mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, apa yang beliau lakukan setiap hari? Beliau sangat gemar sekali mengumpulkan uang. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau beli burung-burung yang ada di pasar, lalu beliau lepaskan. Radhiyallahu taala anhu. Demi apa? Demi memenuhi apa rasa kasih sayang yang beliau miliki, sehingga Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia karena dia sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat bahawa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau pilih aku sebagai kekasihmu ya Allah? Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Li rahmatika li jami'in nas. Karena engkau sayang kepada manusia. Aku bukan ambil engkau karena engkau adalah kalimullah, engkau adalah orang yang hebat dan lain sebagainya. Akan tapi li rahmatika li jami'in nas, karena engkau cinta kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, di dalam hadis dikatakan, inna budala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati shalah wa la siyam, walakin bi sakhawati an-nufus wa rahmah li jami'il khalq, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada sebagian daripada umatku, mereka masuk surga bukan karena banyak salatnya, bukan banyak zakatnya, bukan banyak puasanya, akan tapi karena dia memiliki rasa kasih sayang yang penuh kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada seorang muslim, terlebih kepada habibana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu saat pernah berjalan, lalu ketika itu apa yang terjadi? Dia tengok ada beberapa kafilah yang mau datang ke kota Madinah, maka dia lihat bahawa sesungguhnya orang-orang ini tidak dikenal di kota Madinah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memanggil Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, kau mau atau tidak menemani aku malam ini? Kita berjaga, kita jaga orang ini, karena mereka ini adalah musafir. Kita kena sayang sama mereka, kita harus jaga mereka. Mungkin saja ada sebagian orang jahat mau mengambil harta mereka, maka mereka menjaga daripada musafir tersebut tanpa diketahui. Setelah azan subuh, maka Sayyidina Umar mengatakan, as-salata as-salah, sekarang masuk waktunya salat, maka kalian salat. Mereka pun bangun, lalu Sayyidina Umar pergi. Akhlak para sahabat, kasih sayang mereka kepada seluruh umat, mengajarkan kepada kita bahawa sungguhnya agama Islam adalah agama rahmah li jami'in nas, kepada siapapun,
bukan hanya kepada orang Islam, akan tapi ajarkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Islam bahwa sesungguhnya kita adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, sehingga mereka tertarik untuk mengenal Islam lebih jauh, sehingga mereka pun masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab suatu saat tengah duduk, kemudian melihat ada orang tua yang berjalan dengan membawa hanya tongkat dan dia tidak memiliki makanan sedikit pun. Lalu Sayyidina Umar bertanya, siapa fulan bin fulan itu? Kenapa kalian tak bagi dia makan? Maka apa dikatakan? Oh, itu orang kafir. Dia termasuk orang yang ada di Madinah, akan tapi termasuk daripada orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Sayyidina Umar? Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, daripada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya kalian harus meminta maaf kepada dia. Harus minta maaf kepada dia. Lalu Sayyidina Umar memanggil orang tersebut lalu mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya engkau dari semenjak muda dan engkau masih hebat, kami selalu ambil jizyah harta daripadamu, lalu sekarang ketika engkau tua kami tinggalkan engkau begini saja. Maka Sayyidina Umar mengambil daripada harta muslim dan diberikan makanan kepada orang tersebut. Akhlak sehingga mengenalkan kepada dia bahwa Islam adalah agama yang rahmah, Islam adalah agama yang sayang, Islam agama yang santun, Islam adalah agama yang damai. Mencontoh kepada Habibak Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang yang dari pedalaman datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Rasulullah, ingin menjatuhkan Rasulullah, ingin mencemooh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk berjalan-jalan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam hadapkan di hadapannya banyaknya kambing antara dua gunung. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah engkau tengok kambing yang banyak seperti ini? Maka dia katakan, na'am ya Muhammad. Iya ya Muhammad, aku lihat ini kambing banyak sekali. Yang Rasulullah SAW dapatkan dari beberapa peperangan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kau sudah tengok, kau puas tengoknya? Iya, ini semua untukmu, kata Rasulullah. Maka dia seketika itu pulang ke kampungnya, dia katakan, berimanlah kalian kepada Muhammad, fa innahu yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr, man lam yakhshal faqah. Kalian harus beriman kepada Muhammad. Ini Muhammad. Rasulullah SAW tidak mengajarkan Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, Allah itu maha begini dan begitu, Allah itu kita kena beriman kepadanya, Allah itu kita kena salat, kita kena puasa, tidak. Rasulullah mengajaknya pusing-pusing di kota Madinah, lalu ditunjukkan kepada kambing yang banyak, lalu diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dari situ kata ulama sejarah, satu kampung semua masuk Islam. Karena mendengar daripada sejarah biografi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki rasa kasih sayang kepada siapapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu masalah. Dia tidak berani. Kenapa? Karena wibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu hebat sehingga dia takut untuk mengucapkan sesuatu. Apa ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya miskinah, alaiki bisakinah. Wahai orang yang aku sayangi, wahai orang yang aku cintai, wahai ibu yang aku kasihani kepada engkau, maka engkau jangan takut. Aku juga sama manusia, aku makan sama seperti yang engkau makan. Jangan kau takut, ibuku pun sama seperti engkau memiliki sifat dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut tidak menjadi takut kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitulah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan rahmat kepada sahabatnya sehingga sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in, begitupun seterusnya daripada generasi-generasi mereka yang membawa cahaya nubuwah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu taala anhu yang beliau pernah mengatakan, "Falastu ubali liman ramani biribatin idza ma kuntu 'indallahi ghayra muribi." Aku tidak perlu dengan penilaian manusia. Aku tidak perlu. Mereka mau katakan aku dekat kepada hayawan sekalipun, tidak apa-apa. Karena yang aku inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika beliau tengah berwudu, maka muridnya melihat. Ini Imam Ar-Rifa'i, Ahmad Ar-Rifa'i, beliau tengah berwudu. Maka muridnya melihat apa yang dilakukan Imam Ar-Rifa'i. Setelah salat, maka Al-Imam Ar-Rifa'i setelah berwudu, Al-Imam Ar-Rifa'i dia letakkan tangannya seperti ini. Dia tengok seperti ini. Maka dia tengok, ini Imam Rifa'i kenapa tak gerak-gerak tangannya begini saja? Apa ada jin mungkin, murid-muridnya salaman, musafah atau apa? Tak tahu. Ataukah Imam Rifa'i ingin saya datang kepada dia untuk saya cium tangannya? Atau apa? Dia tidak tahu apa yang telah berlaku, atau apa yang terjadi. Sehingga dia tunggu 1 jam, 2 jam, tangan Al-Imam Rifa'i tetap begini. Apa yang dia lakukan? Maka Fulan bin Fulan dari muridnya ini datang.
Diambil tangan gurunya, lalu dicium tangan gurunya. Dia mengira bahwa sesungguhnya gurunya ingin dicium tangan. Maka kata Imam Rifai kepada muridnya tersebut, Inna lillah, sesungguhnya kita semua milik Allah. Kau tahu apa yang aku lakukan sebentar tadi? Sesungguhnya demi Allah, aku dari semenjak awal, aku tanganku begini karena ada nyamuk yang tengah menikmati darahku. Maka aku biarkan dia sampai puas, lalu kau datang mengganggu dia, mengganggu daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang, rahmat seseorang yang mencontoh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seperti darwish, seperti orang-orang yang perkampungan yang tidak mau dikenal dan tidak mengenal orang lain. Lalu beliau tinggal di masjid, tidur di masjid. Apa yang beliau lakukan ketika beliau salat? Ketika beliau tidur, tidak jarang kucing masuk ke dalam kumnya, ke dalam lengan bajunya, karena baju orang Irak dulu besar-besar kum. Kucing masuk ke dalam ini. Lalu beliau tertidur, beliau bangun, beliau nampak di hadapan beliau kucing tidur bersama beliau. Beliau ingin salat. Apa yang beliau lakukan? Beliau potong bajunya. Dia tak ingin mengganggu daripada kucing yang tengah menikmati masa tidurnya. Rahmah kepada binatang sekalipun. Jangan kau katakan bahawa sungguhnya rahmat khusus kepada engkau, kepada keluargamu. Tidak. Rahmat kepada semua makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Itu adalah ajaran baginda Rasulullah SAW. Akan tapi itu maqam terlalu tinggi, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat. Sekarang fokus untuk mencintai dirimu, mencintai keluargamu, dan yang paling terdepan adalah mencintai Habibak Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innahu la yu'minu 'abdun hatta yakuna Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Karena tidak beriman seseorang, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku lagi dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia. Belum beriman. Kalau tidak beriman berarti boleh dapatkan syurga Allah. Mana mungkin? Ada mantuk mafhumnya kalau tidak beriman. Orang itu tidak beriman, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil dia mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia lebih menjadikan orang lain dia lebih cintai daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lagi dia cintai daripada anaknya, ayahnya, dan semua manusia. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, sesungguhnya engkau lebih aku cintai ya Rasulullah daripada ayahku, daripada anakku, dan daripada semua manusia. Kata Rasulullah SAW, lan yakmul imanuk ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi allati baina jambayhi. Tidak beriman katanya selagi engkau tidak menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, sekarang aku rubah. Aku mengatakan sebentar tadi aku mencintai engkau lebih aku cintai daripada anakku dan ayahku dan semua manusia kecuali diriku sendiri, karena aku masih suka cinta kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau sudah mencintai aku lebih daripada kecintaanmu kepada dirimu sendiri, maka Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna keimananmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pembacaan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam atau apapun namanya, terserah kalian mau menamakan ini maulid Rasulullah atau mau menamakan membaca biografi Rasulullah, karena sebagian orang telinganya tak nak mendengar nama maulid, sudah ganti namanya, tak apa. Baca sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perkumpulan membaca sirah baginda Rasul atau membaca hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena pengambilannya semua dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didapati daripada sahabat, tabi'in, dan terus menerus. Di antara mereka Sayyidina Urwah bin Zubair, beliau adalah orang yang pertama kali menulis sejarah-sejarah baginda Rasulullah SAW secara umum. Mereka adalah orang yang disifatkan, salah satu murid di antara murid mereka, kami kalau sudah membaca hadis Rasulullah, membaca fiqh, membaca ilmu-ilmu daripada ulama-ulama kami, maka kami berbahagia karena ulama kami bahagia ketika menjelaskan tentang ilmu. Akan tetapi di antara mereka Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk tabi'in luar biasa hebat. Disifatkan beliau, akan tapi ini fulan ibn fulan, ulama terkenal ini, kalau sudah
ketika menjelaskan satu masalah, lewat di situ nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annani ma 'araftuhu wa la 'arafani. Dia menangis sejadi-jadinya, seakan-akan dia sudah tidak kenal aku lagi dan aku tidak kenal sama dia. Majlisnya selesai, bubar. Ketika sudah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa keras hati kita yang selalu mendengar nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi sama saja bagi kita nama Nabi Muhammad dan nama-nama yang lain. Begitu kotor hati kita ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap bahwa sungguhnya kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan, "Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ala ahli dzakal baiti aw al majlisi aw al masjid wa sallat alaihimul malaika wa ammahum Allah birrahmati war ridwan." Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan, tidak ada satu rumah pun atau masjid pun atau padang pun yang di situ dibacakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali malaikat akan mengelilingi orang-orang tersebut. Malaikat tengah mengelilingi kita. Jangan pernah tanya kepada saya mana malaikat, akan tapi tanya kepada mata kalian digunakan untuk maksiat atau taat. Malaikat mengelilingi kita, kata seorang ulama, haffatil malaikatu ala ahli dzakal bait awil majlis wa sallat alaihimul malaikah. Malaikat bersalawat kepada mereka. Malaikat beristighfar untuk kita. Malaikat mengatakan, ya Allah ampuni fulan bin fulan, ya Allah ampuni fulanah binti fulan. Wa ammahumullahu birrahmati war ridwan. Ada yang lebih hebat daripada itu? Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pembacaan-pembacaan seperti ini membuat hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahagia, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada orang yang sayang kepada Nabi Muhammad. Uhudun jabalun yuhibbuna fanuhibbuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunung Uhud adalah satu gunung. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan qaid di situ. Cinta kepada kami, maka kami cinta kepadanya. Yuhibbuna fanuhibbuh. Uhud, gunung. Tapi dia cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka aku pun cinta kepadanya. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Al-Abbas, memuji Rasulullah SAW dengan pujian, syair-syair yang banyak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yafdudillahu fa'k. Rasulullah SAW doakan dia. Bahkan seorang ulama yang bernama Ibn Sayyidin Nas, beliau memiliki kitab di dalam ilmu hadis, riwayatan. Ilmu hadis, beliau memiliki kitab di dalam ilmu hadis, bukan kitab sejarah, akan tapi ilmu hadis yang lebih fokus kepada sanad dan matanya, dan hebat di dalam masalah ini. Beliau memberikan kitab, nama kitab tersebut Al-Minah fil Midah. Al-Minah fil Midah. Di dalamnya beliau sebutkan 300 sahabat yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pujian-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sudah ada dari Al-Qur'an sekalipun. Dari Al-Quran sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala sudah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mulakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji kepada para nabi-nabi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku ambil janji dari engkau wahai Muhammad. Dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Nabi Muhammad. Wa min Nuhin, kemudian dari Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim, dan Nabi seterusnya. Allah memulai dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, puji Allah, terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada saya dan kalian untuk mendengarkan ilmu tadi daripada Habibana Kazim bin Ja'far As-Saggaf, dan sekarang sedikit daripada ilmu yang insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, dan kita membawa kepada kita ilmu tersebut kepada amal, sehingga kita semakin semangat untuk mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembacaan sejarah sebagaimana yang dikatakan tadi, dan insyaAllah setiap bulan kita akan membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan hadapan insyaAllah kita akan memulai membaca sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat ayahnya atau ibunya, dan insyaallah terus menerus kita akan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tak kenal maka tak sayang. Mustahil ada orang yang mengatakan saya sayang kepada Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Lahir di mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam anak siapa? Rasulullah wafat bila? Rasul tak tahu. Sayang kepada apa engkau? Orang gila itu. Ya, sayang kepada sesuatu yang dia tidak kenal. Saya suka gemar naik kereta. Kau boleh
driver saya tak boleh. Suka bagaimana kau tak boleh melakukannya? Kan tapi kau ini mustahil. Bohong ketika seorang mengatakan dia sayang kepada Rasulullah, tapi ketika ditanya siapa Rasulullah, bagaimana biografi Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang ulama pengarang I'anatul Talibin beliau mengatakan, "Inna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah wa dufina bil Madinah ila akhir maqal." Beliau mengatakan sesuatu yang paling wajib untuk dikenali manusia kalau dia sudah mukallaf adalah mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh kerana itu ma'asyiral hadirin, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perkumpulan ini membawa berkah kepada kita. Fa inna khairal kalam ma qalla wa dal, karena mungkin kalian juga sudah bosan karena sudah banyak dari semenjak maghrib tadi mendengar daripada ilmu-ilmu, dan mungkin orang yang kalau sudah kebanyakan makan itu bagus, tapi kalau makan terlalu banyak nanti dia muntah. Betul atau tidak? Kalau makan itu bagus, kalau orang lapar makan bagus, tapi kalau terlalu banyak mungkin dia bingung, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak akan hafalkan satu pun. Makanya dikatakan ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau kau tak boleh ambil semua, jangan tinggalkan semua. Ambil satu hadis, dua hadis, atau tiga hadis, atau satu cerita, dua cerita, kau bawa ke rumah, kau hafalkan, kau ajarkan kepada keluargamu, insyaallah membawa berkah daripada berkah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau cintai, perkumpulan yang Engkau sayangi. Tidak keluar kami dari tempat ini kecuali dosa kami telah Engkau hapus ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali bertambah cinta kami kepada Habibana Muhammad. Tidak keluar dari tempat ini kecuali sanubari kami dipenuhi cahaya kecintaan kepada Habibana Muhammad. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sebagaimana Engkau memberikan kesempatan dan taufik kepada kami untuk hadir, lisan kami Engkau muliakan untuk memuji Nabi Muhammad, telinga kami Engkau muliakan untuk mendengar hadis Nabi Muhammad, kaki kami Engkau muliakan untuk menuju tempat yang di situ disebut nama Allah dan Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau muliakan kami, maka muliakan juga kedua orang tua kami yang mungkin mereka tidak memiliki kesempatan sebagaimana yang Engkau berikan kepada kami, kepada anak-anak kami yang kami kurang mentarbiyah mereka ya Allah. Berikanlah kami taufik sehingga mereka pun boleh menjadi orang-orang yang bergembira ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.